Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah klik video ini. Balik lagi sama aku Ima. Dan aku mau ngucapin banyak banget terima kasih yang udah support channel aku. Entah itu subscribe, komen, like, dan nontonin video aku. Aku bener-bener makasih banget guys. Karena tanpa kalian aku bukan apa-apa. Ya, ini rada sedikit peteng kalau bahasanya. Ya, jadi hari ini aku mau kasih tips buat teman-teman semuanya, gimana sih caranya aku kok bisa berhubungan segitu lamanya dan kita itu bukan toksik ya guys. Mohon maaf, aku menjalin hubungan itu bener-bener gak toksik dan bisa dibilang mutualisme. Jadi kita simbiosis mutualisme, saling menguntungkan begitu. Dan aku mau kasih tahu karena memang ada pakem yang mana oh ini hubungan bisa diterusin, oh ini hubungan nggak bisa diterusin, oh ini bisa diperbaikin. Itu ada, menurut aku ya, ini semua yang aku share ke kalian itu argumen aku. Jadi silahkan kalau menurut kalian ada yang perlu dikoreksi, kalian komen di bawah, oke? Nah, yang pertama adalah kalian harus tahu bahwa laki-laki itu nggak suka diatur, dan yang kedua laki-laki itu nggak suka dikekang. Beda ya ngatur sama ngekang. Dan yang ketiga, laki-laki itu nggak suka kalau kamu tuh terlalu ngintil gitu loh ke dia. Ngintil tuh apa ya bahasanya, ngikutin gitu, maksudnya nguntit, bukan nguntit sih tapi kayak ngikutin terus gitu loh. Dia kegiatan apa kamu harus ikut, dia ngapain kamu harus ikut, itu dia risih. Terus yang terakhir, sekalipun dia tuh nggak suka diikutin kayak gitu tadi, nggak suka diatur, nggak suka dikekang, tapi kamu harus bisa ngontrol. Nah, kontrol ini yang penting menurut aku, karena selama aku berhubungan sama suami aku, kan sekarang udah nikah ya kita. Dulu ketika aku berpacaran sama Mas Akbar, itu tuh aku nerapin ini dan alhamdulillah kayak malah dia yang ketarik gitu loh, kayak dia yang nggak bisa lepas gitu loh, alhamdulillahnya. Dan ini bener-bener sih, ketika laki-laki itu emang serius sama kamu, ketika dia ini emang tulus sama kamu, mau kamu kayak gimana pun dia tetap kekeh megang kamu gitu loh. Sekalipun istilahnya apa ya, alhamdulillahnya Mas Akbar bukan tipe yang jelalatan. Ketika ada perempuan yang ngechat apa gitu, dia tipe yang cuek. Dan ini tips ya dari aku, cari laki-laki yang cuek. Kenapa? Pertama, ketika dia itu cuek sama orang, ketika dia itu sulit bergaul sama orang baru, itu menandakan adanya sisi positif buat pasangan. Karena ketika seseorang itu terlalu gampang mudah bergaul dan juga gampang banget klik sama orang tuh, kayak menurut aku sih gampang banget ya buat dia bisa dibilang belenjani, hianat gitu guys. Dan aku emang lebih suka gitu sama orang-orang yang emang dia tuh kalau sama orang-orang baru tuh nggak terlalu banyak ngomong gitu. Jadi emang kalau orang cuek, menurut aku kelebihannya tuh ketika seseorang itu cuek sama orang lain, ya dia bakal nguntungin buat buat pasangannya gitu. Terus kenapa aku bisa lama gitu, maksudnya pacaran, alhamdulillah aku pacaran sama Mas Akbar hampir 5 tahun dan kita putus itu 2 kali. Dan diputus itu kayak gini loh, aku ketika jam 7 pagi misalkan, dia bilang ya wes kita putus aja gitu, nanti jam setengah 8 dia habis mandi, setengah 8 dia udah nyebut aku di kos, kita kemana, entah itu ke taman kemana buat ngomongin hal ini. Akhirnya diomongin dia obrolin, nggak jadi putus gitu. Alhamdulillahnya cuma 2 kali sih kayak gitu, dan itu emang benar-benar kayak fatal gitu loh. Terus ya ini sih, kalian harus tahu bahwa emang laki-laki kan nggak suka ya itu 3 tadi. Dia terlalu bisa dibilang kayak terlalu risih kalau kita itu ngekang, ngintilin kayak gitu-gitu. Nah, tipsnya adalah
kamu masih ngasih kebebasan sama dia, tapi ketika kamu ini istilahnya nggak struck ya, misalkan dia ini ngadirin suatu forum yang dimana di situ ada mantannya, atau di situ ada seseorang yang suka sama dia, atau di situ ada banyak banget lawan jenisnya. Ketika kamu nggak suka, kamu tuh cuma bilang gini aja, oh ya udah nggak apa-apa, kalau emang menurut kamu itu baik ya udah gitu. Tapi kalau suatu saat nanti aku bakal berperilaku yang sama, menghadiri suatu acara yang di situ istilahnya kamu tuh nggak suka kalau aku ada di situ gitu loh, ya kamu nggak usah marah. Karena apa? Karena aku sekarang kamu berlaku seperti itu, aku nggak marah gitu loh. Intinya balikin lagi, kasih dia kebebasan tapi tetap dikontrol. Kalau aku mikirnya gini, ketika seseorang itu dikasih kebebasan, orang tersebut akan tahu batas-batasannya gitu loh. Secara nggak langsung, ketika kita ngasih kebebasan ke orang tersebut, berarti kita itu ngekang sama orang tersebut. Tapi ngekangnya adalah yang ada di benaknya mereka sendiri gitu loh, tanpa kita harus ngomong gini-gini gitu, enggak. Dan itu alhamdulillah sih, aku nerapin itu. Dia itu istilahnya bisa ngejaring apa ya, bisa nyaring ini, bisa filter dirinya sendiri, alhamdulillahnya. Terus yang kedua, ketika kita marahan, misal aku marah ini, aku marah, dia ngediemin aku, pun sebaliknya ketika dia marah aku juga ngediemin dia. 1 hari misal, 2 hari, 3 hari, baru aku kontak, kamu kemana aja, kok kamu gak nge-WA aku, kok gini. Ya kamu yang gak nge-WA gini. Kalau dia masih tinggi emosinya, ya udah, oh ya udah, kamu pasti masih butuh waktu gitu, ya udah gitu, biarin dia tenang dulu. Kalau udah, aku tipe orang yang bermain sama perasaan. Maksudnya gini, aku ketika kalaupun aku yang salah ataupun dia yang salah gitu, aku balikin lagi ke dia, aku minta maaf, mungkin pokoknya intinya aku ngerendahnya tuh bukan maksudnya gue ngerendahin diri gue sendiri, bukan ya, tapi istilahnya kayak gue minta maaf tuh kayak ya udah, aku minta maaf, mungkin emang aku yang salah, aku yang kurang baik, aku yang gini, pokoknya intinya kurang, biar dia tuh kayak ngerasa ya ampun, gue sampai begitu banget ya sama dia, sampai dia tuh down banget kayak gitu. Dan itu tuh manjur tau, beneran, gue cuma ngomong karena aku basicnya itu suka nulis, jadi aku ngomong dengan cara maksudnya gimana caranya dia tuh tersentuh gitu loh sama tulisannya yang aku tulis ketika dia baca. Alhamdulillahnya ketika aku nge-share, maksudnya aku ngirim ke dia tuh langsung, ya aku minta maaf ya, aku nggak maksud kayak gini kok gitu. Otomatis dia luluh, otomatis. Dan yang ketiga, aku tipe orang kamu mau ngapain aja kan bebas ya tadi ya, tetap aku kontrol. Pun kalaupun aku mau kayak gimana pun juga aku bebas gitu, tapi kan masih ada pakem-pakemnya ya. Yang ketiga tuh gini, ketika kalian menjalin suatu hubungan gitu ya, kalian kan tahu ya, ini nih dia nih orangnya kayak gimana sih, temperamen kah, main tangan kah, kasar kah, julid kah, atau tukang selingkuh apa gimana gitu. Kalau menurut aku, selama dia ini ada 3 ya, yang harus bener-bener kalian ini gak boleh bodoh. 3 hal. Ketika seorang laki-laki itu udah beneran sayang, udah beneran tulus sama dia tuh gak mungkin nyakitin kamu. Karena apa? Karena dia pasti nganggep kamu seperti perempuan yang deket sama dia dan gak tega buat disakitin. Pertama. Yang kedua, secara otomatis dia itu bakal ngejaga kamu sekonyol apapun tingkah atau apanya gitu, dia otomatis bakal ngejaga kamu. Dan yang ketiga, ketika dia ini menjalin hubungan gitu ya dengan seorang perempuan, otomatis laki-laki tuh punya rasa gini, aku punya dia kok, aku bebas ngapain aja ke dia. Bebas ngapain aja bukan berarti negatif ya, maksudnya bukan berarti yang aneh-aneh, tapi
ketika aku menjalin hubungan sama dia, ya aku bebas masihan gitu loh, aku masih bisa ini bisa ini bisa ini gitu. Menurut aku, kalau laki-laki itu udah, mohon maaf, selingkuh, entah itu dari verbal, dari perbuatan, maupun dari chatting aja, kalau dia udah istilahnya genit atau kayak gitu, aku bener-bener gak ngemaafin. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia verbalnya itu udah kasar sama kamu, itu bener-bener aku juga gak bisa maafin. Yang ketiga, ketika dia udah main tangan sama kamu,